Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak. Selamat pagi. Selamat pagi. Adil Kak Talino, Pak Curamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Saya sepakat waktu Nasdem bilang bahwa Anies itu antitesa dari Pak Jokowi. Kebalikan dari Pak Jokowi. Beda arah dari Pak Jokowi. Keren kan Anies kan? Ya, Anies Baswedan itu menurut publik identik dengan politik identitas. Pelindung kaum intoleran, radikal, salafi, wahabi mungkin. Dan merupakan antitesis dari program nawacitanya Presiden Jokowi. Yaitu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkarakter secara budaya. Berkarakter secara budaya. Artinya program nawacita itu kembali kepada karakter dan jati diri bangsa. Anies punya nggak? Kembali kepada karakter dan jati diri bangsa itu penting banget. Dan itu aja dipayungi dengan undang-undang loh. Yaitu tentang kemajuan kebudayaan. Artinya setiap warga negara Indonesia dari lintas budaya karena berkarakter dan berjati diri sesuai dengan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Maksudnya itu. Di mana dalam aplikasinya kebudayaan asli Indonesia kaya akan substansi keharmonisan, perdamaian, cinta kasih, menghargai kemanusiaan, humanity. Nah, kemudian keberagaman, keseimbangan hidup dengan alam, mengutamakan kearifan, kebijaksanaan, toleransi, dan sejenisnya. Itu loh maksudnya. Itulah makna dari programnya Pak Jokowi, yaitu nawacita. Bayangkan, kalau Anies adalah kebalikan dari Pak Jokowi, berarti Anies kebalikan atau antitesa dari program nawacita Presiden Jokowi yang kalau itu benar, hancur ini. Hancur. Lagi pula, saat duduk di kabinet sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan dipecat tahun 2015 karena tidak sejalan dengan program nawacita menurut saya. Dengan demikian pula, Ketua Umum Partai Nasdem mengharapkan dukungan Presiden Jokowi. Mustahil terwujud dong kalau kayak gitu. Karena ancamannya ini soal disintegrasi bangsa. Pak Jokowi itu cuma akan mendukung calon presiden tahun 2024 nanti, menurut saya nih, yang dijamin bisa melanjutkan program yang menjamin keutuhan bangsa. Pilihannya sih banyak ya. Bisa Ganjar, bisa Gubernur Jawa Tengah, atau bisa juga kader PDIP yang biasa dipanggil Pak Uban itu. Kesel ya? Nah, kalau pada lupa, ini saya ada catatan soal Anies Baswedan sebagai simbol desintegrasi bangsa. Pada pemilihan gubernur di Jakarta tahun 2017, untuk mengalahkan incumbent waktu itu, yaitu Pak Ahok, maka Anies Baswedan menjual isu-isu ayat dan juga isu-isu mayat. Efek kebencian sosial terhadap pihak lain dari Pilgub itu begitu besar. Padahal pemilihan kepala daerah itu hanya dalam Jakarta saja, lingkupnya Provinsi Jakarta saja, tapi dampaknya kemana-mana. Karena virus kebencian ini berkembang dengan cepat, tidak dapat dilokalisir. Bahaya ini, dan ini kan tidak bersifat sesaat saja soalnya, tapi bertahan sampai sekarang. Sekali lagi, itu ketika salah menata pemilihan gubernur Jakarta, membiarkan ruang bagi politik kebencian, itu tumbuh dan berkembang sampai sekarang, dan tentu itu sangat berbahaya. Bisa dibayangkan besarnya efek kebencian sosial jika ruang itu dibuka secara nasional dalam pemilu presiden 2024. Bayangkan, se-Indonesia bisa terpecah belah. Ngeri, bos. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yoprai. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Jadi begini ceritanya, bos. Nasdem masih berharap
Pak Jokowi memberikan blessing atau memberikan restu ke capres Nasdem yang paling ganteng dan sengak itu. Ya mana mungkin. Jadi menteri saja sudah nggak bisa satu irama kerja. Masa mengendorse jadi presiden? Logikanya kan nggak masuk. Belum lagi Anies tidak pernah menolak kalau dia adalah memang terbukti secara vulgar menjadi aktor utama politik kebencian pada Pilgub 2017 lalu. Meski cuma Pilgub di Provinsi Jakarta, tapi efeknya kemana-mana, bos. Karena yaitu tadi, yang disenggol adalah wilayah sensitif. Politik identitas. Kebayang kalau ini dinasionalkan. Dan kita tahu, bisa jadi, akibat dari kebencian sosialnya akan terjadi di seluruh Indonesia hingga ke desa-desa loh. Dan antar warga bisa baku hantam hanya lantaran dukung Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024. Ngeri kan? Ini langkah Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem itu, mengusung Anies Baswedan menjadi capres pada 2024. Kapan sih? Kemarin, Oktober ya. Itu bisa terulang lagi bahayanya atas bahaya tahun 2017. Langkah Pak Surya Paloh itu membahayakan berarti kan? Terminologi yang lebih tepat untuk menggambarkan bahaya itu bukan politik identitas saja loh. Tapi lebih tepat adalah politik kebencian dengan basis identitas atau agama. Yang ditolak adalah politik kebenciannya. Bukan cuma soal identitasnya doang. Ya memang wajar orang memiliki identitas berbeda dan adalah juga wajar identitas itu dijadikan acuan referensi politik. Tapi orang-orang kan harusnya kita-kita ini tetap bersaudara, bahkan bersahabat. Yang terjadi jauh dari kondisi itu. Orang saling membenci, orang saling memfitnah, orang menyebar kebohongan, bahkan menyerang secara fisik. Bahkan mayat pun menjadi korban kebencian. Politik seperti inilah yang ditolak. Sehingga Anies Baswedan bisa jadi akan ditolak oleh sebagian besar rakyat waras untuk jadi calon presiden di tahun 2024. Bangsa Indonesia itu plural. Dan ini menjadi terpecah belah. Dan luka yang ditimbulkan karena pemilihan gubernur pada 2017 hingga kini belum sembuh, bos. Ngilu-ngilunya masih ada. Bahkan kini sangat terlihat akan dikapitalisasi sekali lagi dengan modus yang sama. Politik kebencian dilakukan Anies Baswedan tidak pernah akan membawa persatuan dan kesejahteraan. Karena basisnya sudah salah, bahkan lebih jauh dari itu. Karena orang di sekitar Anies Baswedan ini ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan paham khilafah. Ini lebih gila lagi. Bikin antar anak bangsa perang saja kayaknya belum cukup buat Anies. Kalau perlu negara ini dirubuhin sekalian. Politik kebencian berdasarkan identitas ini membuka ruang bertumbuhnya radikalisme berdasar identitas. Tepatnya radikalisme berdasarkan agama tertentu. Yang menimbulkan radikalisme itu bukan identitas, tapi kebencian berdasarkan identitas itu tadi yang di luar Anies Baswedan dianggap bukan golongannya. Itu yang harus ditolak. Ini nggak boleh tumbuh subur. Nah, mundur ke belakang sedikit. Lihat di Google, bos. Saat deklarasi dukungan Anies Baswedan di Yogyakarta pada tahun 2017 lalu, masa pendukung dari kelompok radikal pemilihan gubernur 2017 itu tidak terbantahkan. Itu di Jogja, bos. Kalau di Jakarta sih masuk akal. Jadi pas Pilgub DKI zaman Anies tahun 2017 melawan Ahok itu, dukungan Anies di Jogja itu ada. Ini bisa dilihat ya saat deklarasi di Jogja itu bertebaran bendera HTI dan juga bendera Palestina serta kaum Salafi, Wahabi, anti Pancasila dan juga anti keberagaman. Kumpul semua waktu itu. Harap diingat, nih HTI kan sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi. Itu pun berdasarkan Perpu ya. Betul kan? Anies Baswedan juga hadir dalam acara alumni Timur Tengah waktu itu di Jakarta. Di mana ketuanya ada Ustadz Bahtiar Nasir. Di mana dengan lantang Ustadz Bahtiar Nasir ini mengatakan bahwa di tahun 2024 akan ada presiden baru dan khilafah akan berkuasa saat itu. Ini juga fakta. Muka lu jauh.
Jadi sebagai calon presiden 2024, Anies Baswedan juga harus ditolak karena membuka ruang bagi politik kebencian berbasis identitas. Nah, bahaya untuk Pilpres 2024. Dengan bahaya yang nyata itu, sebagaimana telah saya sebutkan tadi, masa iya Surya Paloh masih seolah-olah meminta blessing dari Pak Jokowi. Nah, begini ya, untuk mengukur seberapa besar bahaya radikalisme dalam suatu negara, ada sebuah indeks yang dijadikan acuan, yaitu indeks potensi radikalisme. Nah, ini agak ngotak sedikit ya. Negara Suriah masih ingat. Itu sebelum porak-poranda oleh konflik internal berbasis agama, itu memiliki indeks potensi radikalisme 5%. 5%. Nah, karena masalah yang sebenarnya sepele saja sebenarnya di Suriah itu. Suriah porak-poranda sampai sekarang. Indonesia pernah memiliki indeks potensi radikalisme itu sebesar 52%, bayangkan. 10 kali lipat Suriah. Yaitu pada tahun 2017 itu. Tapi turun drastis setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Undang-undang yang disahkan tahun 2018 itu memberikan wewenang kepada aparat, yaitu detasemen khusus ya, Densus 88 anti teror di Kepolisian Republik Indonesia untuk bertindak. Bertindak jika sudah terdapat ancaman. Sebelum itu, mereka itu tidak dapat mengambil tindakan sebelum ada aksi teror. Dulu harus bom meledak dulu, baru bisa diproses pelakunya. Ya konyol dong ya. Udah jatuh korban, kalau dengan adanya undang-undang anti teror itu, Anda terbukti baru merencanakan aksi teror saja, udah bisa dijerat dengan hukuman yang sangat berat. Makanya nonton film Sayap-Sayap Patah, punyanya Denny Sregar tuh, yang bakal tayang di Netflix minggu ini atau minggu depan. Film Kawan Sendiri, kan nggak enak kalau nggak saya promosiin ya kan. Meskipun sampai sekarang boro-boro ditraktir nasi uduk. Denny itu menang ganteng doang, tapi kadang-kadang pelit. Nah, balik lagi ya, sejak diterbitkan Undang-Undang Anti Teror itu tercatat ada 1.200 rencana aksi teror yang dapat dicegah. Bayangkan, jangankan 1.200, 10 saja aksi itu lolos dari pantauan Densus 88, berapa banyak korbannya. Indeks potensi radikalisme turun drastis, walaupun saat ini masih di angka 12%-an ya, atau sekitar 33 juta rakyat yang terindikasi terpapar radikalisme agama. Jika Suriah dengan penduduk jauh lebih kecil dari kita sudah porak-poranda dengan angka potensi radikalisme hanya 5%, bisa dibayangkan di Indonesia, coy. Betapa sebenarnya kita tidak dalam keadaan aman-aman saja. Jika Anies Baswedan jadi presiden, bahaya itu masih di depan mata. Dan bahaya itu akan makin nyata kalau politik kebencian berbasiskan identitas tadi dibiarkan berkembang menuju Pilpres 2024. Anies Baswedan dan juga kaum intoleran, kaum pengusung khilafah adalah kelompok ancaman desintegrasi bangsa. Jelas sekali para marketing faham sistem khilafah sebagai musuh negara dan agama. Dan Anies Baswedan ada di belakang kelompok itu. Ideologi Anies Baswedan dan pendukungnya bukanlah solusi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat majemuk di Indonesia ini. Setiap masalah atau problem yang hadir di tengah masyarakat seakan menjadi panggung tersendiri bagi pengusung khilafah untuk tampil beraksi. Ada demo apa aja, mereka bakal ikutan demo juga. Apapun tema demonya, agendanya mah tetap turunkan Jokowi, ganti Pancasila dengan faham khilafah. Ya, menjadikan komplotan Anies sebagai pemeran utama dan solusi atas segala problem yang dihadapi umat, sebuah malapetaka besar bagi bangsa Indonesia. Harap dicatat, Nasdem sendiri diambang perpecahan internal pasca mengusung Anies jadi capres. Sejumlah politisi senior Nasdem dilaporkan mundur. Ada kemarin itu Pak Enggar Tiarsto, ada juga dilaporkan mundur juga itu ada Pak Ibu ya, Wagub Nusa Tenggara Barat yang kader Nasdem. Katanya mundur juga kemarin. Kalau kondisinya seperti ini, ya apa iya Nasdem masih berani mengharap restu dari Pak Jokowi untuk Anies.
Mimpi kali ya. Saya Mas Jopray, salam bletak. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang no banyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi.